Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendengarkan kajian ini, alangkah baiknya bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu ketika beliau Isra Mi'raj, naik ke atas langit, itu Nabi kan diperjalankan sampai melihat keadaan langit, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada banyak langit-langit itu yang Nabi ketika melihatnya itu ada ngelihat malaikat yang jumlahnya sangat banyak dari tempat Nabi Muhammad melihat sampai ke yang gak ada ujungnya. Jadi malaikat banyak banget gitu, jutaan malaikat. Di antara mereka ada yang sedang ruku, di antara mereka ada yang sedang berdiri, di antara mereka ada yang sedang sujud, di antara mereka ada yang sedang tawaf di Ka'bah, memutari Ka'bah yang ada di atas langit sana. Nabi kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Malaikat Jibril bilang, "Haula malaikatur Rahman." Wahai Nabi Muhammad, mereka adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, sejak kapan mereka beribadah? Kata malaikat Jibril, sejak diciptakan oleh Allah. Gak tahu tuh berapa ribu tahun sebelumnya gitu ya. Wahai Jibril, sampai kapan mereka akan terus beribadah? Malaikat Jibril menjawab, sampai terjadi hari kiamat. Jadi ini ada malaikat-malaikat yang jumlahnya jutaan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka khusus buat ibadah. Kata malaikat Jibril, wa idza qamatil qiyamah, dan nanti jika datang hari kiamatnya, gomu min sufufihim, mereka berdiri dari tempat ibadah mereka. Udah selesai nih gitu ya. Kalau kita istilahnya angkat sejadah kita dah gitu, rampung, kita mau pulang nih, bubaran gitu, bubaran ibadah. Nanti kalau terjadi kiamat, mereka akan bubar dari ibadah mereka seraya mengatakan, subhanaka ya Rabb ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha agung Engkau ya Allah, maafkan kami yang belum beribadah padamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Imam Ghazali menyebutkan ini dalam kitab Minhajul Abidin. Kata Imam Ghazali, tiap kali kamu datang ujub atas ibadah kamu, ingetin ini. Tiap kali kamu ngerasa bangga atas ibadah kamu, tadi malam saya tahajud nih. Berapa rakaat? Tahun ini saya umroh nih. Berapa kali tawaf? 2. Tawaf wajib sama tawaf wada. Tambah sulit aja soalnya sekarang tuh ya. Setiap kali kamu ngerasa ujub atas ibadah kamu, kata Imam Ghazali, ingetin ini. Jutaan malaikatnya Allah beribadah tanpa henti dari sejak beribu tahun lalu sampai terjadinya hari kiamat. Dan mereka mengatakan, maafkan kami belum beribadah padamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Jadi kalau mau hitung-hitungan amal soleh, kamu itu anak bawang. Tahu anak bawang gak? Tahu kan? Kamu itu pekerja magang. Kalau ibaratkan departemennya Allah itu adalah ibadah nih kan, misalnya gitu ya. Kita ini orang-orang yang ibadah di emperan teman-teman, bahkan belum masuk sebagai kategori ahli-ahli ibadah gitu. Karena ibadah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ibadah yang sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, itu jauh lebih daripada apa yang sudah kita lakukan dari ibadah. Yang bahkan kata Habibana Zain bin Smith, kalau kamu lihat ibadah kamu itu buat diterima tuh cuman ngarepin rahmatnya Allah aja.
tahajud yang masih kebanyakan nguapnya daripada rakaatnya. Betul? Yang bahkan pikirannya kemana-mana masih ngingetin, tadi tuh kayaknya ngimpi bagus deh, apa ya? Sambil tahajud pikiran kita kesana kemari. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baca Al-Quran, bacaannya belum tentu fasih, artinya boro-boro ngerti. Bukan begitu? Apa yang diharapkan dari ibadah yang kita lakukan? Kalau diterima nih, cuman karena Allah maha sayang kepada hamba-hambanya. Kalau ada yang kemudian bisa jadi bekal di antara amal ibadah kita, itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh kasih, penuh cinta kepada hamba-hambanya. Saudara sekalian saya muliakan, sampai-sampai Habibana Umar Muhdar, Sayyidina Umar Al-Muhdar alaihi ridwanallah, itu yang kita suka baca tuh kan, ada qasidahnya tuh, karamah ya Umar Muhdar. Itu Habib Umar Muhdar bilang, andai saja saya tahu bahwa satu tasbih saya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, andai saya tahu, saya diberitahu, saya yakin satu tasbih saya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan jamu warga Tarim dengan bur dan daging, dengan gandum dan daging 7 hari berturut-turut. Andai saya tahu bahwa ibadah saya ada satu aja yang diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal saya jamu warga Tarim. Ada satu orang lagi di antara orang-orang soleh, saya nggak ingat namanya. Beliau mengatakan, saya tahu bahwa ibadah saya itu belum diterima sama Allah. Saya tahu bahwa sholat saya, ibadah saya tuh nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, belum layak diterima sama Allah. Jadi saya tahu emang belum diterima sama Allah. Murid-muridnya nanya, lah kenapa antum ibadah, Syekh? Kalau antum tahu bahwa sholat kamu nggak diterima sama Allah, kenapa terus ngerjain sholat? Katanya beliau, ya buat biasain diri, siapa tahu ntar kapan-kapan diterima. Segitu sulitnya teman-teman buat amal ibadah diterima. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menceritakan satu hadis yang membuat menangis Sayyidina Mu'ad bin Jabal alaihi ridwanallah. Dalam kitab dituliskan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di fasal-fasal terakhir mengenai dosa-dosa, itu Imam Ghazali cerita tentang hadisnya Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi SAW, saya hari itu ngebonceng sama Nabi Muhammad SAW dalam satu unta. Jadi Nabi itu kalau perjalanan kadang-kadang untanya itu nggak cukup, atau kadang memang Nabi pengen aja berduaan gitu, nggak selalu sendiri di atas unta. Nah, itu berduaan ceritanya sama Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'adnya di belakang Nabi Muhammad SAW, kayak boncengan gitu ya. Dia bilang di tengah jalan, Nabi bicara, ya Mu'ad, ala unabbi'uk, wahai Mu'ad, maukah kamu aku ceritakan sesuatu? Tidak akan kamu dengarkan hal ini selain dari aku. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, ceritakanlah. Ya Mu'ad, inna lillahi hafadhah, wahai Mu'ad, sungguhnya Allah itu terhadap hambanya punya malaikat pembawa amal. Ini teman-teman, kita nih tiap hari nih, yang kita hidup kayak gak ada tujuan, kayak yang biasa-biasa aja gitu kan, kayak lalu wala alaih istilahnya itu. Kalau istilah Arab tuh kayak yang gak jelas gitulah. Kadang kita kan hidup kayak yang gini-gini aja nih hidup nih ya. Pernah ngerasa gitu gak? Itu padahal Allah sangat serius kepada kita, memberikan kehidupan sama kita nih sangat serius. Innalillahi hafadhah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat hafadhah. Jadi malaikat nih ada raqib, ada atid, nyatetin amal kebaikan kita. Tapi mereka cukup catat doang, notulen doang. Abisnya dicatat, itu dibawa, amal kita itu diangkat. Nah yang ngangkat nih bukan malaikat raqib atid, enggak yang titip dulu ya Tid, saya mau bawa dulu nih, mau laporan gitu, ntar kita gantian. Enggak gitu teman-teman.
Malaikat raqib atid cuman nyatet aja, sisanya nanti akan dibawa sama malaikat namanya malaikat hafadzah. Maka malaikat hafadzah nih bawa amal sampai naik ke atas. Ada sholat, ada zikir, ada hadir majelis taklim juga sampai ke langit pertama. Kemudian di langit pertama ditanya, siapa? Saya malaikat hafadzah. Apa yang kamu bawa? Amalnya fulan bintu fulan. Misalnya amalnya fulanah bintu fulan. Ini amalmu nih ya, bayangin kalau itu adalah amalmu. Saudaraku sekalian, dibawa sama malaikat tiap pagi dan sore. Dan kita kayak nggak jelas gini hidupnya. Sholat kita kasih waktu sisa, ibadah kita kasih kalau sempet, sedekah kalau papasan sama pengemis, itu pun juga nyari uang yang paling kecil. Kalau lagi lewat bangunan masjid, iya deh kita kasih gitu. Sambil kita dengerin orangnya bilang, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Masya Allah nih kita nih. Nggak pernah ngambil penting gitu. Ibadah kita, hari-hari kita, belum lagi ditambah dosa-dosa kita. Kita kayak jadi orang yang hidup, yaudah hidup aja gitu. Nggak ngerti bahwasanya tiap pagi dan sore ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk bawain amal ibadah kita menuju langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di langit pertama, kata malaikat penjaga langitnya, tungguin, saya periksa dulu. Ada hasutnya apa enggak? Kalau ada hasut, iri, dengki sama seseorang, lemparkan kepada pemiliknya. Sebab aku dapat perintah dari Allah, tidak boleh ada hasut melewati langit sesudah aku. Makanya katanya Nabi Muhammad, al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasut menahan, memakan amal soleh seperti halnya api memakan kayu bakar. Gitu tuh. Ntar malaikat yang keduanya lagi, tunggu dulu nih ada ghibahnya apa enggak. Begitu ada ghibahnya, lemparkan kepada pemiliknya. Aku malaikat penjaga ghibah, nggak boleh nih ada amal ibadah melewati saya. Ada namimahnya apa enggak, ada ininya apa enggak. Banyak banget sensornya teman-teman. Ada bencinya enggak kepada salah satu wali min auliyaillah. Kalau ada kebencian di hatinya kepada salah satu wali, itu ibadahnya nggak akan pernah lewat. Lemparkan kembali kepada pemiliknya. Makanya memang diterimanya amal tuh bukan sesuatu hal yang mudah. Kita hanya nastarhim rahmatullah, minta Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Makanya yang bikin kita selamat nih bukan ibadah kita teman-teman. Kalau kita selamat, yang bikin kita selamat tuh gak pernah amal ibadah kita. Gak ada. Apa yang bisa kita harapkan dari sholat yang baru hanya sekedar ruku sujudnya badan? Apa yang kita harapkan dari puasa yang baru sekedar memuasakan perut dan farji? Apa yang bisa kita harapkan dari sedekah yang masih berharap agar diberi tambahan rezeki? Kamu lagi mau sedekah apalagi mau dagang sama Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang bisa kita harapkan dari bahkan kita berangkat umroh dan haji, akan tetapi di sana lebih malah diberi kesenangan sama Allah daripada kita mengerjakan ibadah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak ada yang bisa kita harapkan nih dari amal ibadah kita selama ini saudaraku sekalian. Kalau kita diselamatkan Allah, amin. Kalau kita diselamatkan Allah, amin. Diselamatkannya adalah karena Allah punya banyak rahmatnya kepada hamba-hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' wa ana syai'. Katanya Habib Ali Habsyi kalau gak salah, dalam doa-doa beliau
Ya Allah, Engkaulah yang mengatakan rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku sesuatu itu ya Allah. Aku adalah bagian dari sesuatu. Maka jadikanlah saya meraih rahmat-Mu ya Allah. Nah, doanya para ulama yang lain, ya Allah, meskipun saya tidak pantas untuk meraih rahmat-Mu, bukankah rahmat-Mu pantas meraih saya? Sebab saya adalah hamba-Mu ya Allah. Maka rahmatilah saya. Ini yang harus kita minta teman-teman. Kita nggak bisa ngandelin amal. Apalagi kata Habib Zain bin Smith. Kata Habib Zain bin Smith, kalau kamu perhatikan diri kamu, bahkan amal yang kamu anggap ibadah lebih pantesan dimohonin ampun daripada diberi balasan kebaikan. Ada berapa banyak dosa yang kamu lakukan bahkan di dalam sholatmu sendiri. Sholat katanya ngadep Allah, tapi pikiran gak pernah ngadep Allah. Ingat macam-macam hal. Bahkan kata beliau, dari ibadah yang kamu anggap sebagai ibadah yang pantas mendatangkan kebaikan, kalau kamu perhatikan lebih pantas untuk kamu mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru urusan ibadah kita yang spiritual. Belum lagi kalau kita lihat muamalah kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Menurutmu, perlakuanmu kepada orang tuamu lebih pantas untuk dibalas dengan seindah-indah balasan, atau lebih pantas untuk dimintakan maaf, dimintakan ampun pada orang tuamu? Kalau saya rasanya kayak yang, ya Allah maafin, ya Allah maafin, ya Allah maafin. Bagi yang sudah punya suami, menurutmu perlakuanmu kepada suamimu perlu banyak mendapatkan ampunan atau sudah layak untuk mendapatkan pahala? Kayaknya masih yang, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Bagi yang punya anak, perlakuanmu kepada anak-anakmu, sudah cukupkah kamu menjadikan hati mereka besar selain daripada badan mereka besar? Sudah cukupkah kamu mendidik mereka buat mengenal Allah? Sudah cukupkah kamu memberikan kasih sayang? Kalau ada peringkat nih, ibu yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, itu misalnya ada peringkat 10, paling kecilnya 0 misalnya, kira-kira kamu berapa? Teman-teman ikut sekalian, kayak kalau ada yang Allah terima di antara kita nih, itu masalahnya bukan karena amal ibadah kita, tapi karena gedenya rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali ngasih tahu, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu banyak banget di atas langit sana. Tiap kali kamu ngerasa ujub sama ibadah kamu, ingat-ingatlah hal ini. Hak Allah terhadap kita itu sangat besar. Hak Allah terhadap kita sangat besar. Kita gak akan mampu untuk bisa menjalani kehidupan sebagai hamba yang Allah inginkan, yang Allah mau. Karenanya kita hanya perlu menjadi seorang hamba yang terus-terusan minta kepada Allah. Nastarhim rahmatullah. Kita berharap kasih sayang Allah. Kita berharap Allah kasihanin kita. Kita berharap Allah kasihanin kita. Kita berharap Allah sayangi kita. Sebab kalau kesian tuh biasanya tambah miskin, tambah susah, ya tambah kesian. Kita ngarepnya kayak gitu. Ya Allah kesianin ya Allah. Tambah banyak dosanya, ya Allah kesianin ya Allah. Tambah gak beres, ya Allah kesianin ya Allah. Kesianin. Itu yang selalu harus kita minta teman-teman. Rahmatnya Allah sama syafaatnya Nabi besar Muhammad. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi.